Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi ekspektasi dan variansi dari peubah acak diskrit dan kontinu dari satu peubah acak. Untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Statistika Matematika 6A dengan dosen pengampu Bapak Rizky Dwi Siswanto MPD. Di sini kita akan membahas dua materi, yaitu ekspektasi satu peubah acak dan varians satu peubah acak. Oke, yang pertama kita akan membahas ekspektasi. Di sini ekspektasi terbagi lagi menjadi dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Oke, yang pertama nilai ekspektasi diskrit. Jika X merupakan peubah acak diskrit, dengan nilai pengamatan XI-nya kita bisa tulis dengan X1, X2, dan seterusnya. Dan PXI sama dengan P, X sama dengan X1. Dengan I-nya itu bisa kita ganti dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan ekspektasi peubah acak ini bisa kita tulis dengan EX. Di sini kita definisikan EX sama dengan sigma. Itu bukan X ya, jadi itu salah, kita ganti dari I sampai N, XI dikali PX. Untuk lebih memahami lagi, kita akan membahas contoh soal. Oke, contohnya, misalkan fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk PX sama dengan X per 15, dengan X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Hitunglah X kuadrat min 1. Penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu ya rumus yang tadi sudah kita ketahui. EX sama dengan sigma I sampai N XI kali PX. X-nya kita ganti dengan X kuadrat min 1 sama dengan sigma. XI-nya kita ganti dengan X kuadrat min 1 dikali PX. Berarti batas bawahnya si I-nya ini adalah 1, N-nya ini adalah 5. Berarti sigma 1 sampai 5 X kuadrat min 1 dikali PX-nya kita ganti sesuai yang udah diketahui, X per 15. Selanjutnya, semua X-nya itu kita ganti dari 1 sampai 5. Oke, yang pertama X kuadrat min 1, X-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 dikurang 1 dikali 1 per 15 ditambah 4 dikurang 1 dikali 2 per 15 ditambah 9 dikurang 1 dikali 3 per 15 ditambah 16 dikurang 1 dikali 4 per 15 ditambah 25 dikurang 1 dikali 5 per 15. Hasilnya adalah 0 ditambah 6 per 15 ditambah 24 per 15 ditambah 60 per 15 ditambah 120 per 15. Karena penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita jumlahkan saja, lalu kita bagi, dapat hasilnya 14. Selanjutnya nilai ekspektasi kontinu. X peubah acak kontinu dengan nilai fungsi identitasnya di X adalah Fx, maka nilai ekspektasi dari X yang dinotasikan dengan EX didefinisikan sebagai EX integral min X sampai X dikali Fx dx dengan min X kurang dari X kurang dari X. Selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Contohnya adalah tentukan nilai ekspektasi dari peubah acak kontinu dengan fungsi densitasnya sebagai berikut. Untuk batas integralnya itu dari 0 sampai 1 dan fx-nya adalah 4x pangkat 3. Tentukan EX-nya. Oke, sesuai dengan rumus yang tadi, EX sama dengan integral batasnya 0 sampai 1 X Fx dx. Nah, Fx-nya kita ganti dengan 4x pangkat 3.
Selanjutnya kita integralkan sesuai dengan rumusnya, berarti menjadi integral 0 sampai 1 x 4 x pangkat 4 dx. Berarti jadinya adalah 4/5 x pangkat 5 batas 5 sampai 1 tambah 0. Maka hasilnya 4/5. Untuk sifat-sifat nilai ekspektasi di sini ada 3. Yang pertama yaitu jika C adalah sebuah konstanta, maka EC sama dengan C. Kalau sebuah konstanta dan X perubahan acak, maka jadinya E buka kurung CX sama dengan C dikali EX. Nah, kalau misalkan A dan B suatu konstanta dan X merupakan perubahan acak, maka jadinya E buka kurung AX ditambah B sama dengan A dikali EX. Nah, untuk perbedaan keduanya antara diskrit dan kontinu bisa dilihat dari di definisinya. Kalau misalkan diskrit itu dia memakai sigma, kalau kontinu dia memakai integral. Materi selanjutnya yaitu mengenai varian. Di dalam varian terdapat perubahan acak diskrit dan perubahan acak kontinu. Nah, berdasarkan definisi, varian dari perubahan acak X sering dinotasikan dengan AX kuadrat. Misalnya, X adalah perubahan acak baik diskrit maupun kontinu. Varian dari X didefinisikan sebagai varian X sama dengan ekspektasi X dikurang ekspektasi X kuadrat. Varians ini gunanya untuk mengukur variasi nilai-nilai X terhadap rata-ratanya. Adapun cara lain untuk mencari varians yaitu berdasarkan dalil. Kalau ini kan berdasarkan definisi, kalau yang secara dalil yaitu varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Nah, kita akan membuktikan secara dalil variannya yaitu berdasarkan definisi kan varian X sama dengan ekspektasi X dikurang ekspektasi X kuadrat. Apabila X dikurang ekspektasi X kuadrat dikeluarkan, maka akan menjadi ekspektasi X kuadrat dikurang 2X ekspektasi X ditambah ekspektasi X kuadrat. Ini ada double ya. Nah, lalu hasilnya yaitu ekspektasi X kuadrat dikurang 2 ekspektasi X dikali ekspektasi X ditambah ekspektasi X dikuadratkan. Maka hasilnya ekspektasi X kuadrat dikurang 2 ekspektasi X dikuadratkan ditambah ekspektasi X dikuadratkan. Maka hasilnya ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X kuadrat. Maka terbukti bahwa secara dalil yaitu variannya ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X kuadrat. Jadi untuk mencari varian kita bisa menggunakan rumus berdasarkan definisi dan berdasarkan varian, yaitu varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat, ekspektasi X dikurang ekspektasi X kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Selanjutnya ada sifat-sifat varian. Nah, sifat yang pertama yaitu jika X sama dengan C, di mana C-nya adalah sebuah konstanta, maka varian konstanta sama dengan 0. Lalu sifat yang kedua yaitu jika X adalah perubahan acak dan C adalah sebuah konstanta, maka varian X plus C ditambah varian X plus C sama dengan varian X. Apabila dijabarkan, maka varian X plus C sama dengan varian X tambah varian C, varian konstanta. Sama dengan varian X tambah, kan tadi berdasarkan sifat yang pertama yaitu varian konstanta sama dengan 0. Maka hasilnya yaitu varian X. Untuk sifat yang ketiga, yaitu jika C adalah konstanta dan X adalah perubahan acak, maka varian CX sama dengan C kuadrat dikali varian X. Nah, apabila CX dikeluarkan, maka hasilnya akan dikuadratkan. Baiklah, selanjutnya ada varian diskrit. Nah, varian diskrit adalah jika X adalah perubahan acak diskrit dan Px adalah hasil fungsi peluang dari X di X, maka varian dari X didefinisikan sebagai varian X sama dengan sigma X, X kuadrat dikali dengan Fx.
Nah, di sini ada contoh dari varian diskrit. Misal X berubah acak diskrit dengan fungsi peluangnya sebagai berikut. Tentukanlah Px. Nah, yang pertama itu kita mencari ekspektasi X-nya. EX sama dengan sigma I sampai dengan 4, di mana I sama dengan 1, X dikali Fx. Nah, dapat kita lihat di sini. X-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Px-nya itu 0,4, 0,1, 0,3, dan 0,2. Nah, untuk ekspektasi X itu X-nya dikali dengan Fx. Jadi 1 dikali 0,4, 2 dikali 0,1, 3 kali 0,3, dan 4 dikali 0,2. Nah, kemudian dijumlahkan, didapatkanlah hasil 2,3. Kemudian mencari EX pangkat 2, di mana X-nya ini dikuadratkan, baru dikalikan dengan Fx. Nah, caranya sama dengan yang ekspektasi X-nya itu, cuman X-nya ini bedanya dipangkatkan 2. Jadi 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1, jadi 1 dikali 0,4. Kemudian 2 kuadrat dikalikan 0,1, 2 kuadrat itu 4, dikali 0,1, kemudian 3 kuadrat itu 9 ya, 9 kali 0,3, kemudian 4 kuadrat 16 dikali 0,2. Nah, kemudian dijumlahkan, akan didapatkanlah hasil 6,7. Nah, kemudian di sini ada varian diskritnya, Px sama dengan EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Nah, EX kuadrat yang tadi kan 6,7. 6,7 dikurang EX dikuadratkan. 2,3 dikuadratkan. Jadi didapatkanlah hasil 1,41. Nah, untuk varian diskritnya 1,41. Kemudian ada varian kontinu. Nah, varian kontinu ini adalah jika X adalah perubahan acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi identitas dari X di X, maka varian dari X didefinisikan sebagai varian X sama dengan integral min X sampai X kuadrat dikalikan Fx. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalkan perubahan acak X kontinu mempunyai fungsi identitas sebagai berikut. Fx sama dengan 4x pangkat 3, di mana x di antara 0 dan 1. 0 lainnya, kemudian tentukanlah Vx. Nah, yang pertama itu kita harus mencari ekspektasi x-nya atau Ex. Rumusnya Ex sama dengan integral 0 sampai 1, x dikalikan Fx. Nah, x-nya tadi kan tetap x dan Fx-nya itu 4x pangkat 3. Jadi integral 0 sampai 1 x dikali 4x pangkat 3 dx sama dengan, kemudian kan ini x dikali 4x pangkat 3 didapatkanlah hasil 4x pangkat 4 dx. Nah, kemudian dijabarkan 4 per 5 x pangkat 5 plus 0 sama dengan 4 per 5. Jadi untuk EX-nya itu 4 per 5. Kemudian mencari EX pangkat 2. Nah, rumusnya itu sama dengan EX, tapi di sini untuk EX pangkat 2, X-nya itu di pangkat 2 atau dikuadratkan. Sama dengan rumusnya integral 0 sampai 1, X kuadrat Fx dx. Nah, integral 0 sampai 1, X kuadrat dikali 4X pangkat 3. Fx-nya ini 4X pangkat 3 dx. Kemudian X pangkat 2 ini dikalikan dengan 4X pangkat 3, didapatkanlah hasil 4x pangkat 5. Nah, kemudian integralnya ini dijabarkan 4 per 6 x pangkat 6. Nah, didapatkanlah hasil untuk EX pangkat 2 sama dengan 4 per 6. Kemudian yang ketiga itu penjabaran untuk varian kontinunya. Rumusnya itu EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. EX kuadratnya itu tadi 4 per 6. Kemudian untuk EX-nya itu 4 per 5 dikuadratkan
4/6 dikurang 4/5 yang dikuadratkan tadi, didapatkanlah hasil 16/25. Jadi didapatkanlah hasil sama dengan 4/150. Jadi untuk varians kontinunya yaitu 4/150. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dan penjelasan kami dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.